Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Bagus Tapi Turun Terus. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat, kamu tentu sudah mengetahui hal yang unik, di mana setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini, banyak saham-saham besar yang biasa kita sebut dengan blue chip, harga sahamnya berguguran. Bukan hanya turun 5%, tapi bahkan turun hingga di atas 10%. Sebut saja seperti BBRI, TLKM, ASI, Mandiri, dan BBNI. Sebenarnya masih ada juga beberapa saham lainnya yang tidak saya sebutkan. Pertanyaannya, apakah ini sebagai peluang ataukah ini merupakan suatu hal yang harus diwaspadai untuk prospek kedepannya bagaimana? Nah, sekarang mari kita lihat sekilas terkait 5 saham besar yang tadi saya sebutkan, yang mungkin bisa mewakili beberapa saham besar di Indonesia. Kita lihat pertama dari pergerakan harga sahamnya. Saham BRI sudah turun 39% dalam 1 tahun terakhir ini. Untuk saham TLKM, dalam 1 tahun terakhir, harganya turun 38%. Saham Astra International, harganya dalam 1 tahun terakhir turun 12,4%. Saham Bank Mandiri, dalam 1 tahun terakhir harganya turun 35%. Dan saham BNI, dalam 1 tahun terakhir harganya turun 27%. Kamu bisa lihat sini, entah itu BNI, entah itu Mandiri, Astra, Telkom, dan BBRI, harganya sudah turun sangat drastis dalam 1 tahun terakhir. Astra mungkin memang kamu lihat hanya turun 12,4%, tapi sebenarnya harga sahamnya sudah turun jauh lebih besar jika melihat harga tertinggi yang pernah dicapai di angka Rp9.000. Nah, pertanyaannya, kenapa kondisi ini bisa terjadi? Apakah saham-saham ini memang bagus dan harganya turun, ataukah sebenarnya saham-saham ini sudah tidak bagus? Nah, kembali lagi saya mau mengingatkan kepada kamu bahwa untuk mekanisme pergerakan harga saham itu hanya ditentukan oleh supply and demand alias permintaan dan penawaran. Seberapa banyak orang yang menjual saham ini dan jika pembelinya sedikit maka akan menyebabkan harganya turun. Sebaliknya, semakin banyak orang yang membeli saham ini dan semakin sedikit yang menjual, maka harganya akan mengalami kenaikan. Alias sebenarnya naik turun harga saham ini hanya ditentukan oleh berapa banyak permintaan dan penawaran di pasar saham. Tapi kembali lagi, saya pribadi masih cukup yakin bahwa pada akhirnya mungkin dalam jangka waktu yang panjang, harga saham ini akan mengikuti dari kinerja perusahaan ini. Nah, saya ada pertanyaan kepada kamu. Coba kamu sebutkan satu saham yang mana valuasinya masih masuk akal dan masih memiliki laba yang terus tumbuh dalam jangka panjang, tapi harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Mungkin memang dalam 5 tahun ini atau 3 tahun, 2 tahun atau bahkan 1 tahun harganya mengalami koreksi. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, saya pribadi masih cukup yakin bahwa pada akhirnya saham-saham tersebut akan mengikuti seiring dengan bagaimana laba yang berhasil mereka capai. Mungkin jika valuasinya memang sudah tinggi, katakanlah PBV-nya sudah mencapai 10 kali dan lain sebagainya, mungkin itu menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Tapi apabila PBV-nya hanya 2 kali, labanya puluhan triliun, labanya tumbuh di masa depan, prospeknya masih bagus, rutin bagi dividen, manajemennya juga bagus, tidak menutup kemungkinan memang saat harganya mengalami penurunan akan ada masanya juga mengalami kenaikan di kemudian hari. Tapi kembali lagi, itu tidak menjadi jaminan juga bahwa saham BRI, Telkom, Astra, Mandiri, dan BNI ini kedepannya akan mengalami kenaikan harga saham. Karena pada intinya tidak ada seorang pun yang tahu. Saya hanya mau menyampaikan pendapat saya pribadi dan ini bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Kamu mau ikut silakan, tidak mau ikut juga silakan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Selalu disclaimer on. Nah, kemudian kita lihat dari aspek pencapaian laba mereka. Bank BRI di tahun 2024 labanya 60,1. Telkom di tahun 2024 berdasarkan data proyeksi hingga Q3 labanya 23,5. Astra labanya 34 triliun, Mandiri labanya 55,7 triliun, dan BNI labanya 21,4 triliun. Kamu bisa lihat di sini, kelima saham ini menghasilkan laba di atas 10 triliun bahkan di atas 15 triliun. Tapi harga sahamnya sudah turun bahkan 30%, bahkan di atas 35%, 20% dan lain sebagainya. Kondisi ini memang cukup jarang terjadi. Apabila kamu tarik dalam jangka panjang, mungkin ada beberapa tahun di mana harga sahamnya pernah turun sedrastis ini. Contohnya seperti di tahun 2020, tahun 2008, dan tahun-tahun mini krisis contohnya seperti di tahun 2015 yang mana harga sahamnya juga sempat mengalami penurunan meskipun tidak sederastis
drastis tahun 2020 dan tahun 2008 saat adanya krisis ekonomi. Tapi kembali lagi, dari beberapa tahun yang kamu bisa lihat ini, katakanlah 15 tahun sampai 20 tahun ke belakang, kamu bisa menemukan satu pola yang sama, yaitu di mana apabila perusahaan masih memiliki fundamental yang baik, prospek kedepannya masih cerah, manajemennya bagus, tentu saja harga sahamnya itu akan mengikuti seiring dengan pertumbuhan kinerja. Mungkin seperti BRI misalkan, di bulan Januari tahun 2025 ini kamu bisa lihat labanya turun di atas 50% secara bank only. Apakah hal itu akan berpengaruh kepada harga sahamnya? Menurut saya pribadi tentu akan berpengaruh terhadap harga sahamnya. Di mana kamu bisa lihat saat publikasi data laporan keuangan bulan Januari itu terbit, harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Tapi kembali lagi, apakah hal itu hanya berlangsung sementara atau berlangsung dalam jangka panjang? Untuk membuktikannya, kita harus menunggu data Q1, Q2, Q3, dan Q4 tahun 2025 ini. Nah, itu juga berlaku untuk saham-saham yang lain seperti Telkom, Astra, Mandiri, maupun BNI. Kita lihat bagaimana prospek kedepannya seperti apa. Apakah memang saham-saham ini masih prospek? Apakah saham-saham ini memang masih memiliki fundamental yang kuat yang masih bisa dipegang dalam jangka panjang? Mungkin ada orang yang akan berkata bahwa kan harga saham itu memang hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, kenapa harus melihat fundamentalnya saja? Kembali lagi, pasar saham ini merupakan perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Artinya ada bisnis real yang terjadi sehingga kita tentu bisa melihat bagaimana perusahaan ini bekerja dari sisi operasionalnya dan dari prospek masa depannya seperti apa. Tentu saja hal ini berbeda dengan instrumen lain yang mungkin tidak memiliki bisnis atau fisik dari operasional perusahaan mereka. Selain itu kita lihat dari sisi fundamental perusahaan dan juga dari sisi evaluasinya. Jika kamu lihat, valuasi ke-5% ini masih cukup menarik. Contohnya seperti BNI dengan valuasi PBV sekitar 1,2 kali. Mandiri, mari kita lihat PBV-nya mungkin sekitaran di angka di bawah 2 kali. Untuk PBV Mandiri, dalam 10 tahun terakhir bisa kamu lihat rata-rata PBV-nya berada pada angka 1,9 dan kini hanya 1,5. Astra juga PBV-nya di bawah 1 kali. Telkom mungkin sedikit lebih tinggi dengan angka PBV yang sekitaran 1 kali. Di mana masih bisa lebih tinggi dari saham-saham yang lain, tapi bisa dikatakan di bawah 2 kali juga, yaitu sekitar 1,77 kali. Dan saham BRI juga valuasi PBV-nya masih berada di kisaran 1 kali. Nah, itu artinya kamu bisa lihat 5 saham ini sebenarnya PBV-nya masih cukup masuk akal. Sehingga jika mengatakan bahwa harganya turun karena PBV-nya sudah terlalu mahal, sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena memang secara valuasi historikal memang ada beberapa kali sahamnya turun drastis. Tapi kamu bisa lihat secara nominal valuasi sebenarnya PBV-nya masih di bawah angka 2 kali. Nah, kedepannya kita lihat saja seperti apa dengan kondisi yang ada ini, bagaimana prospek kelima saham ini. Tentu saja apabila harganya turun, satu aspek yang bisa kamu manfaatkan adalah potensi dividen. Manfaatkan reinvest dividen, manfaatkan bagaimana dividen yang kamu terima bisa kamu compounding dalam jangka panjang. Ingat, dengan harga saham yang turun, dengan kinerja yang stabil atau bahkan meningkat, dividen kemungkinan akan jadi lebih besar alias dividen yieldnya bisa di atas rata-rata sehingga hal itu bisa kamu manfaatkan. Jika kamu terlambat membeli saham ini di tahun 2020, 2008 dan seterusnya, kamu bisa memanfaatkan momentum penurunan harga saham di tahun 2025 ini sebagai peluang. Tapi kembali lagi, jika sebaliknya kamu sudah tidak yakin dengan saham BRI, Telkom, Astra, Mandiri maupun BNI, alangkah lebih baik jika kamu wait and see terlebih dahulu untuk menunggu kinerjanya ke depannya seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan kinerjanya bukan naik tapi malah turun sehingga menyebabkan harga sahamnya mengalami koreksi lebih dalam lagi. Kembali lagi, tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana prospek harga saham di masa depan. Satu hal yang menjadi pegangan saya pribadi adalah dengan melihat kinerja perusahaan itu secara keseluruhan seperti apa. Apakah mereka masih bisa bertumbuh? Apakah produknya masih sangat dibutuhkan? Apakah valuasinya masih masuk akal? Apakah mereka membagi dividen dengan angka yang konsisten, baik itu payout ratio maupun yieldnya masih cukup menarik dan lain sebagainya. Semuanya tergantung pertimbangan kamu masing-masing. Silahkan ambil keputusan berdasarkan pertimbangan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Karena kembali lagi ingat, risiko itu kamu yang tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semakin lama kamu di pasar saham, kamu akan melihat bagaimana fakta yang cukup unik di mana saham-saham yang memiliki valuasi tinggi, memiliki fundamental yang kurang baik, harganya malah naik sangat signifikan. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental kuat, valuasinya masih masuk akal, harganya mengalami penurunan. Tapi jika kamu lihat dalam jangka yang lebih panjang lagi, kamu akan menemukan jawabannya di mana semuanya tergantung kepada waktu itu sendiri. Dan saya pribadi masih yakin fundamentalnya itu akan berpengaruh terhadap harga sahamnya
pada akhirnya harga sahamnya akan mengikuti fundamental perusahaan itu sendiri. Karena logikanya sederhana. Orang-orang yang kita sebut dengan big money atau memiliki dana besar, tentu saja mereka lebih tertarik kepada perusahaan yang memiliki fundamental kuat kan, dibandingkan perusahaan yang kita tidak tahu entah dari mana, yang fundamentalnya itu masih dipertanyakan dan prospeknya juga masih dipertanyakan. Tapi intinya kembali lagi, kita harus melihat fundamental perusahaan-perusahaan ini ke depannya seperti apa. Apakah masih tetap baik ataukah memang mengalami penurunan. Karena pada intinya tidak ada perusahaan yang selalu bagus dan tidak ada yang bisa menjamin perusahaan yang bagus di masa lalu akan terus bagus di masa depan. Begitu juga perusahaan yang bagus di masa sekarang akan tetap bagus di masa depan. Semuanya tergantung kepada bagaimana perusahaan itu melakukan manajemen dan tata kelolanya. Kita tunggu saja hasilnya berdasarkan informasi di laporan keuangan dan berbagai informasi yang bisa kita peroleh secara resmi. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Apakah ketiga saham ini bisa kembali ke angka all time high-nya? Dan jika bisa, kira-kira kapan waktunya? Nah, sebelum membahas video ini lebih lanjut, saya mau disclaimer dulu. Ini hanya simulasi, bisa benar, bisa juga salah. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dan bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Dan pastikan kamu terus pantau kinerja dan laba perusahaan. Simulasi ini dibuat dengan asumsi jika labanya tetap stabil dan bertumbuh. Ini merupakan hal penting yang harus kamu waspadai. Jika labanya turun drastis, mungkin cukup sulit untuk kembali ke harga all time high-nya. Artinya kita juga tetap harus memantau kinerja perusahaan ke depannya seperti apa. Simulasi ini dibuat dengan asumsi perusahaan bisa mampu untuk terus menumbuhkan labanya dan laba perusahaan serta kinerjanya bisa terus meningkat di masa depan. Apabila hal sebaliknya yang terjadi, labanya turun drastis dan tidak ada prospek, otomatis simulasi ini kamu harus sesuaikan lagi dan kecil kemungkinan untuk harganya bisa all time high lagi. Jadi kita lihat saja berdasarkan kinerja terupdate yang kita miliki, yaitu Q4 tahun 2024 di mana tiga saham ini masih memiliki kinerja yang cukup memuaskan. Kita lihat pertama untuk saham BRI. Dan sebagai disclaimer lagi, ini hanya perkiraan saja, bisa saja salah. Untuk angka dan waktu pastinya silahkan lihat lagi di aplikasi sekuritas atau data saham yang lain. Saya hanya menggunakan data kira-kira saja, di mana saya mengambil range harga pada kisaran angka tersebut. Begitu juga dengan bulannya, sehingga untuk data pastinya silahkan kamu lihat lagi di aplikasi sekuritas. Contohnya saja seperti saham BRI, pada tahun 2015 bulan April menyentuh all time high dengan angka 2.500. Nah, kita bandingkan dengan grafik harga saham yang ada di aplikasi Stockbit ini. Mengingat untuk sumber data yang tadi saya tampilkan berasal dari aplikasi Stockbit ini, khususnya dari grafik harga sahamnya. Ini merupakan salah satu contoh. Di bulan April tahun 2015 saya menggunakan harga 2.500, yang mana harga ini merupakan salah satu titik tertinggi BRI di tahun 2015. Begitu juga dengan harga terendah yang pernah mereka capai di kisaran bulan September tahun 2015 dengan angka di bawah Rp2.000, dan kita akan bahas sebentar lagi. Nah, ini merupakan rekapan yang saya buat di mana kamu bisa lihat pada bulan April tahun 2015 mencetak angka 2.500 dan hanya butuh 6 bulan saja untuk harganya turun dari 2.500 ke 1.700. Sekarang pertanyaannya, kapan BRI bisa balik lagi ke angka 2.500? Dengan perkiraan yang saya buat mungkin sekitar berada pada angka 20 bulan. Artinya 1 tahun 8 bulan barulah saham BRI kembali lagi ke angka 2.500. Tapi sebagai disclaimer juga ini masih perkiraan saja. Silahkan kamu lihat untuk pastinya berdasarkan grafik harga yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, itu artinya untuk mencapai harga all time high yang sama di tahun 2017, mereka membutuhkan waktu sekitar 20 bulan untuk mencapai angka tersebut. Artinya untuk mencapai angka harga saham all time high yang sama yaitu 2.500, saham BRI ini membutuhkan waktu yang cukup panjang yaitu sekitar 20 bulan dari harga terendah di angka 1.700-an. Kemudian dari harga 2.500 mereka kembali lagi mencetak angka all time high dengan kisaran harga 3.700 dan membutuhkan waktu 11 bulan. Dari 3.700 turun lagi ke angka 2.700 yang cukup rendah membutuhkan waktu 4 bulan. Dari angka 2.700 balik lagi ke 3.700 membutuhkan waktu 10 bulan. Dari angka 3.700 ke angka 4.500 membutuhkan waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan dari angka 4.500 ini turun ke angka 2.200 pada saat pandemi atau krisis ekonomi. Hanya butuh waktu 5 bulan. Dan dari 2.200 ini ke angka 4.500 hanya butuh waktu recovery selama 9 bulan. Dari 4.500 turun menjadi 3.600 di tahun 2021.
butuh waktu 9 bulan. Dari 3.600 kembali lagi ke angka 4.500, butuh waktu 9 bulan. Begitu seterusnya sehingga dari 4.100 ini kembali ke angka tertingginya di angka 6.450. Begitu seterusnya sehingga pada angka 4.100 untuk membutuhkan waktu mencapai all time high yang baru yaitu 6.450 butuh waktu 21 bulan. Dan saat video ini dibuat, dari angka 6.450 turun ke harga terendahnya 3.350 butuh waktu 13 bulan. Nah, dari simulasi yang bisa kamu lihat sejak tahun 2015 hingga tahun 2016, BRI membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa kembali lagi ke harga all time high-nya. Contohnya seperti harga all time high di tahun 2015 dengan angka 2.500 yang butuh waktu sekitar 20 bulan untuk kembali lagi. Di tahun 2018 dengan harga tertinggi 3.700 membutuhkan waktu sekitar, kita lihat di sini, membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk kembali lagi ke harga 3.700. Dari 4.500 di tahun 2020, butuh waktu sekitar 9 bulan untuk mencapai harga all time high yang sama yaitu 4.500. Dan di tahun 2021 ke tahun 2022 membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Dan untuk mencapai harga all time high yang baru yaitu 6.450, saham BRI membutuhkan waktu sekitar 21 bulan. Itu artinya dengan harga kondisi saat video ini dibuat, untuk mencapai harga yang sama setidaknya berdasarkan data yang bisa kita lihat untuk data tahun 2015 hingga tahun 2025 berarti membutuhkan waktu sekitar di atas 20 bulan. Dengan data terakhir yang mana kita bisa lihat membutuhkan waktu 21 bulan untuk bisa mencapai harga all time high yang baru. Itu artinya dengan kondisi seperti ini untuk mencapai harga 6.450 berarti kita membutuhkan waktu setidaknya 20 bulan berdasarkan data yang ada sebelumnya untuk bisa mencapai harga yang sama. Tapi ingat, sebagai informasi ini hanya simulasi saja berdasarkan data terakhir yang bisa kita lihat yaitu 10 tahun terakhir. Tidak menutup kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak menutup kemungkinan juga membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kita kembalikan lagi kepada mekanisme pasar yaitu terkait jual belinya. Karena pada intinya apabila perusahaan itu bagus, saya cukup yakin bahwa harga sahamnya akan mengikuti dengan kinerjanya. Tapi dengan catatan kinerjanya bisa tetap bagus. Apabila kinerjanya mengalami penurunan yang sangat signifikan, itu merupakan suatu faktor X yang harus kamu pertimbangkan lagi. Artinya ada juga kemungkinan harga sahamnya tidak kembali ke harga tertingginya, tapi malah mengalami penurunan yang lebih signifikan. Saham kedua adalah saham Astra International. Kita lihat pada tahun 2015 pernah mencetak angka 8.400 dan kemudian turun menjadi 5.200 hanya dalam waktu 7 bulan saja. Dari 5.200 membutuhkan waktu 12 bulan untuk kembali lagi ke harga 8.400. Dan dari angka 8.400 membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk mencetak all time high yang baru yaitu di angka Rp9.000. Dari angka 9.000 ini mengalami penurunan hingga 6.100 dan butuh waktu 14 bulan. Dari 6.100 butuh waktu 7 bulan untuk kembali ke harga tertinggi yaitu 8.500 meskipun belum menyentuh angka Rp9.000. Nah, sejak saat ini harga saham Astra International mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat sudah berapa tahun. Dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Di simulasi ini kamu bisa lihat bahwa setidaknya ada sekitar 70 bulan harga sahamnya belum menyentuh angka 8.000 ke atas, bahkan menyentuh angka all time high-nya yaitu di angka Rp9.000. Nah, kondisi ini tentu berbeda dengan saham yang tadi kita bahas yaitu Bank Rakyat Indonesia, di mana harga saham Astra International ini belum kembali atau belum pernah menyentuh titik yang sama yaitu di angka 8.000-an hingga angka 9.000-an. Setidaknya saat video ini dibuat dengan mengambil data tahun 2015 hingga tahun 2025 bulan Maretnya. Untuk saham TLKM, pernah berada pada angka 2.600 di bulan Oktober tahun 2015, naik lagi ke angka 4.300 di bulan Agustus tahun 2016, membutuhkan waktu 12 bulan. Dari 4.300 ini turun ke angka 3.800 hanya butuh waktu 5 bulan. Dari 3.800 naik ke angka 4.700 butuh waktu 9 bulan. Dan dari angka 4.700 ini turun ke 3.500 butuh waktu 13 bulan. Dari angka 3.500 naik ke angka 4.300 butuh waktu 13 bulan. Dan membutuhkan waktu yang cukup panjang yaitu sekitaran beberapa tahun untuk menyentuh angka 4.000-an lagi. Yaitu pada tahun 2022 pada bulan Aprilnya.
butuh waktu sekitar 34 bulan. Dan angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat, di mana TLKM ditutup pada angka 2.000-an rupiah. Dan ini sudah berlangsung sekitar 34 bulan. Memang dari angka 4.700 ini harga sahamnya sempat mengalami naik turun dan pernah menyentuh angka 4.200 lagi pada bulan Februari tahun 2024. Tapi setelah itu kamu bisa lihat saat video ini dibuat harga sahamnya berada pada angka 2.000-an dengan nominal harga terendahnya sekitaran 2.400-an. Dan itu kamu bisa membandingkan dengan historical harga yang pernah mereka capai. Itu artinya untuk saham TLKM ini sendiri memang harga sahamnya mengalami naik turun yang cukup fluktuatif dalam 10 tahun terakhir ini. Pernah berada pada angka 4.000-an, tapi pernah berada juga pada angka 2.000-an. Contohnya seperti di tahun 2020. Tapi sayangnya di tahun 2025 ini, bahkan harga sahamnya lebih rendah dibandingkan harga saham saat tahun 2020, di mana terjadi krisis ekonomi. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu merupakan peluang atau kesempatan? Memang jika kamu lihat dari grafik harga saham Telkom, cukup memiliki pola berulang, di mana pernah mencetak angka 4.000-an, tapi pernah juga mencetak angka 2.000-an. Contohnya seperti tahun 2015, harga sahamnya di angka 2.000-an. Tahun 2016 di angka 4.000-an, tahun 2017 di angka 4.000-an, tahun 2019 di angka 4.000-an, tahun 2020 bulan Maret turun ke angka 2.000-an. Tahun 2022 kembali lagi ke angka 4.000-an. Turun lagi ke angka 3.700 pada bulan Desember tahun 2022, tapi naik lagi ke angka 4.300 di bulan April tahun 2023. Turun lagi ke 3.500, naik lagi ke 4.200, dan kini turun lagi ke angka 2.000-an. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Berdasarkan grafik harga saham ini kamu bisa lihat, sebenarnya TLKM ini memiliki pola yang berulang setidaknya dalam waktu 10 tahun terakhir. Kuncinya kembali lagi, menurut saya pribadi, kita fokus saja kepada kinerja yang mereka bisa capai, khususnya untuk labanya dan pendapatannya. Apabila labanya konsisten tumbuh dalam jangka panjang setidaknya dalam 10 tahun ke depan ini, maka harga sahamnya cukup saya yakini bisa kembali ke harga tertingginya. Tapi dengan catatan labanya bisa konsisten tumbuh. Karena pada intinya kita harus melihat kondisi perusahaan ini dari sisi labanya, dari sisi kinerjanya, dan bagaimana prospek dividen ke depannya. Setidaknya dengan data ini kamu bisa melihat bahwa baik itu BRI, Astra, dan TLKM masih memiliki valuasi yang cukup baik. Meskipun harga sahamnya mengalami penurunan, tapi setidaknya dari aspek PBV masih cukup wajar dengan angka di bawah 2 kali, apalagi Astra yang PBV-nya bahkan hanya berkisar di angka 1 kali atau bahkan lebih rendah lagi. Silahkan kamu analisa lebih lanjut setiap perusahaan ini, silahkan kamu proyeksikan bagaimana kondisinya di masa depan, apakah masih layak untuk dibeli atau tidak. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa melihat berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menunggu harga sahamnya kembali ke angka tertingginya. Mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan lebih dari 1 tahun. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa ada pola yang bisa kamu manfaatkan dengan situasi naik turun harga saham ini. Dan ingat, semua kembali lagi kepada hasil analisa kamu masing-masing. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer juga, data ini bisa saja salah karena ini hanya perkiraan saja. Untuk angka dan waktu pastinya silahkan lihat lagi di aplikasi sekuritas atau data saham yang lain. Silahkan kamu validasi lebih lanjut. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.